Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di program andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kutang, Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan salah satu seorang aktivis, seorang dosen, seorang konsultan yang informasinya akan maju menjadi bakal calon Bupati Garut, yaitu Bapak Dr. Indra Firmansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Oke, pada sesi pertama Pak Dokter silakan Pak Dokter menyampaikan biografi Pak Dokter, kapan dilahirkan, di mana, nama orang tua dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Indra Firmansyah, kelahiran asli Garut, Garut, ya. 13 Maret 1972, SD Ranggalawe, SMP 1 Garut, SMA SMA 1 Garut. Kebetulan kuliah S1 S2 di Unpad, S3 di Unpas ya. Background pendidikan itu saya basicnya adalah akuntan ya. Terus terakhir ambil doktor tentang kebijakan publik ya. Tinggal kebetulan di Hampor ya. Kalau orang tua tuh digoda. Bapak saya almarhum Pak Ian Sofian ya. Ibu saya Ibu Cucu Sumira. Alhamdulillah saya kalau putra putri ada 5. Alhamdulillah yang satu sudah lulus, yang 2 masih kuliah, yang lain itu masih pesantren ya. Yang 2 pesantren. Nah, aktivitas saya selain jadi dosen, saya dosen di Universitas Logistik Bisnis Internasional atau ULBI di Bandung. Dan aktivitas kegiatan negara, kebetulan saya punya kantor jasa akuntan dan konsultan manajemen. Nah, lingkup kegiatan selain itu juga saya jadi narasumber di setiap event-event, workshop, seminar ya yang berkaitan tentang keuangan, akuntansi, terutama tentang audit ya, karena sebelum jadi dosen saya auditor. Ya, jadi memang apalah perjalanan karir itu lebih banyak di praktisi ya, di praktisi, profesional dan akademisi. Oke. Itulah profil singkat dari Pak Dr. Indra Firmansyah yang akan maju menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Garut. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Selaku orang akademisi kan sering mengkaji, menggali, menelaah, bahkan mungkin meneliti. Sejauh ini saya lihat Garut ya, semenjak saya keluar SMA 92 sampai sekarang memang ada perkembangan, tapi tidak begitu signifikan. Artinya saya masih banyak melihat tentang, mohon maaf, Garut sekarang ini mah masih katanya, saya juga lihat data juga sih, termasuk yang termiskin. Ya betul. Ya. Ranking ketiga itu. Dan di bawah ya. Di bawah. Sisi yang lain semacam IPM juga tidak terendah. Terus di sisi yang lain potensi-potensi yang ada di Garut itu belum diberdayakan dengan baik. Ya. Pertanyaan saya, apa yang salah? Anggaran ada ya. Anggaran ada, apapun itu. Tapi kalau saya mengkaji secara sedikit ilmiah, itu mungkin ketidakmauan lah. Mungkin para pejabat atau pimpinan Garut selama ini untuk mengkaji, mengeksplorasi apa potensi yang ada di Garut. Nah, latar belakang saya karena pendidik ya, jadi sering saya mengkaji gitu. Ketika kita bicara pendidikan mahal, kesehatan mahal, apapun, sebetulnya kan harus ada solusi. Jadi pemimpin itu bukan hanya bicara standarisasi, tapi harus bisa memberikan solusi apa. Nah, mudah-mudahan apa yang ada di benak saya, gagasan saya, menjadikan sebuah solusi bagi masyarakat Garut. Betul. Disitulah salah satu alasan kenapa saya mau menyalonkan. Nah, Pak Aep, sebenarnya saya bukan tipikal orang yang ambisius sebetulnya untuk meraih sebuah jabatan. Tapi saya selalu bisa rasional ya. Artinya ke depan ketika saya tidak jadi
orang nomor 1 atau nomor 2, tetap saya akan bekerja gitu, tetap saya akan ngasih kontribusi bagi Garut dengan konsep yang sudah saya kaji atau gali. Nah, konsep yang akan saya bangun sebetulnya lebih bicara tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Apa tuh bila di gua tuh seperti apa ketahanan pangan Garut? Ketahanan pangan ini sebetulnya kalau kita banyak menggali atau lihat info-info pemerintah pusat yang jadi salah satu program target ya adalah ketahanan pangan. Mungkin sudah dengar ya, dulu zaman-zaman Jokowi atau mungkin sekarang Pak Prabowo kelihatannya pingin mengangkat tentang ketahanan pangan. Mohon maaf, cuman kalau kita lihat realitas ya, ketahanan pangan yang digembok-gembokkan lebih bagaimana menanam sebetulnya, menanam mungkin tadi ya komoditas dan lain. Padahal bukan itu ya, bukan pangan itu. Akhirnya salah persepsi, muncullah food estate. Food estate itu tidak salah sebenarnya, tapi implementasinya yang salah. Sebetulnya kalau kita bicara ketahanan itu bagaimana mendistribusikan atau mengintegrasikan apa komoditas yang ada pangan-pangan. Kalau kita bicara Garut aja, kalau kita bicara pangan kan ada yang namanya pertanian, perikanan, kebunan, peternakan, istilahnya itu yang bisa membantu pangan. Nah, selama ini pangan itu hanya membuat ya udah nanam misalkan jagung, nanam singkong. Padahal kalau kita lihat singkong dan jagung itu nanti arahnya akan kemana? Harusnya kita membangun ketahanan pangan itu bagaimana supaya masyarakat itu tidak kekurangan yang namanya pangan. Nah, yang saya arahkan ke depan tentang ketahanan pangan itu bagaimana kita membangun sumber daya yang ada di Garut, terutama pangan, itu bisa distribusikan dengan baik. Contoh di utara misalkan peternakan, di selatan pertanian dan perikanan, timur barat misalkan pertanian, beras dan lain-lain. Yang kita bangun bagaimana kita menciptakan lumbung-lumbung pangannya. Di tiap desa ya. Di tiap kecamatan, BUMDes bisa jalan, UMKM bisa jalan. Mungkin kita bisa meraih ya atau bisa memanfaatkan tentang pesantren juga gitu. Karena pesantren punya lahan punya lahan bisa punya kebun, punya sawah, itu bisa kita bangun dengan menanam pangan-pangan yang memang sesuai di wilayah itu. Dan akhirnya yang akan terjadi ke depan adalah akan mensubstitusi. Contoh misalkan di utara memang bagus peternakan, tapi pertanian atau perikanan jelek, disubstitusi dari utara, dari utara ke selatan misalkan tolongnya nggak ada, sapi domanya kurang bagus, disubstitusi. Akhirnya nanti di tiap kecamatan ada yang namanya lumbung-lumbung pangan yang nanti ada pasar komunitas. Nah, pasar komunitas inilah yang akan menggaransi tentang ketahanan pangan yang tadi. Alangkah baiknya ketika BUMDes bisa disinergikan, nanti akan mendistribusikan ke RT dan RW. Jadi tidak ada lagi kata-kata ketika dia kurang beras, kurang telur, kurang terigu, kurang apapun, karena kita sudah mencoba mendistribusikan ketahanan pangan itu dengan sistem logistik daerah. Nah, dan itu saya memang mempelajari logistik daerah seperti apa. Artinya bagaimana mendistribusikan supaya jalur logistik terutama pangan itu tidak terputus. Nah, yang bikin mahal adalah rantai pasoknya. Kenapa misalkan sekarang material, contoh misalkan beras mahal, terigu mahal, pokoknya sesuatu yang bikin mahal karena jalur distribusi atau rantai pasoknya terlalu panjang. Bisa tidak kita memotong rantai-rantai itu supaya lebih dekat? Nah, dengan ketahanan pangan inilah kita akan memotong jalur distribusi atau rantai supaya lebih efektif dan efisien. Secara teknik dan lain nanti akan saya jelas ketika jadi pejabatnya. Siap. Luar biasa idenya, konsepnya yang sangat brilian. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Garut, baik yang sekarang menjabat ataupun nanti yang terpilih menjadi bupati atau wakil bupati Garut. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas Calon Bintang Kutang.
bukan utang itu Pak. Konsepsi ya. Ini mah dalam rangka untuk meminat orang untuk bisa membaca podcast ini. Kita lanjutkan Kang Indra. Nah, Kang Indra kan tadi konsep udah bagus ya, tapi kan itu perlu direalisasikan. Nah, salah satunya agar konsep tersebut bisa terrealisasi, Bapak kan harus menjadi calon bupati atau wakil bupati Garut. Nah, sekarang aturan undang-undang kan Bapak harus melamar ke partai politik atau bisa menggunakan jalur independen. Apa yang akan Bapak lakukan? Melamar ke partai atau di independen, Pak? Silakan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang terpenting ya, ketika kita mau menyalonkan apakah di G1 atau di G2. Betul. Nah, begini Kang Aep, menariknya di sini ya, mungkin kita tidak bicara di tatanan daerah, bahkan mungkin pusat juga sama ya. Ketika ada seorang calon pemimpin yang mau masuk ke ranah pilkada, pilpres, pilgub apapun itu, tetap harus punya kendaraan politik. Ya. Di mana kendaraan politik itu bisa lewat partai ataupun jalur tadi independen. Nah, bagi saya sebetulnya, saya tipikal orang yang rasional, Kang Aep. Ya. Artinya rasional di sini, saya akan berusaha untuk mencari jalur-jalur yang yang rasional menurut pribadi saya. Contoh, tidak bisa lepas dari yang namanya transaksional, itu pasti ada. Ya, mahar politik. Ya, mahar politik. Ada juga logistik. Ada juga cost of politik. Bagi saya begini, jadi ini semacam edukasi lah. Ini mohon untuk bisa dipikirkan oleh ketua partai dan oleh masyarakat sebetulnya. Nah, sekarang kita melihat tujuan dipilihnya pilkada itu sebetulnya untuk apa? Apakah untuk hanya sekedar tadi melanjutkan sesuatu yang sudah ada? Apakah baik tidaknya aku mengkewe? Yang paling penting seperti itu. Yang selama kita ketahui seperti itu kan. Siapapun pemimpinnya, ya udah gitu-gitu aja gitu. Sementara mohon maaf nih, orang yang punya potensi, yang punya ide gagasan, rata-rata Pak F tergadu atos. Betul. Gitu, tergadu atos. Jadi akhirnya kalah dengan yang manusia yang punya uang. Tapi bagi saya sih itu biarkan saja karena mungkin sistemnya seperti itu. Saya hanya mengingatkan kepada masyarakat terutama, kalaulah pingin Garut berubah secara signifikan apapun itu, janganlah bermain money politik. Money politik itu sebetulnya. Dan masyarakat juga ketika pingin pemimpin yang memang amanah, istiqomah dan lain-lain, harus diseleksi berdasarkan bukan dari hartanya saja, tapi dari kompetensi, pemikiran, kualifikasi, ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perlu bikin fakta integritas dengan masyarakat, gitu. Berani tidak? Gitu. Itu salah satu. Bagi saya sendiri sebetulnya masih abu-abu Kang Ayat. Karena tadi ya, kalau saya gini. Tapi tetap mengalir ya. Mengalir. Tapi kalaulah misalkan dengan podcast ini ya, ini dilihat mungkin oleh banyak masyarakat Garut, ketika masyarakat Garut melihat pingin ada pemimpin baru, pingin ada sesuatu yang baru, apapun itu, insya Allah mungkin saya salah satu pilihannya. Tapi kalau sudah bicara misalkan mahar, logistik atau kos politik, jujur ya, bukan saya tidak punya Pak, cuman saya tidak mau dimulai dengan sesuatu yang transaksional. Betul, sepakat. Karena bagaimanapun juga akhirnya saya korupsi Pak. Saya sabarlah Pak Indra jadi bupati 30 M, yakin Pak korupsi lah. Padahal keahlian Pak Indra audit toh. Saya tuh nggak audit Pak. Jadi apa kabar ketika misalkan masyarakat tanya Pak Indra, dia tanya cuma karena kompetensi, karena pengalaman, karena integritas, insya Allah. Dan saya mah satu hal Pak yang paling penting, mau jadi apapun lah gitu ya, kebetulan saya insya Allah kalau ada mandat misalkan jadi pemimpin, satu hal Pak, saya ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti itu Pak, karena amal jariah itu bukan hanya sesuatu yang harus dengan nilai uang, kan tidak seperti itu. Dengan mohon maaf mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan nilai tambah, memberikan wawasan, mudah-mudahan itu jadi amal jariah. Karena usia mah teu apal abdi teh. Betul. Isuk pageto urang teh pun maot kumaha. Naon anu kudu dipersiapkeun. Tapi mudah-mudahan ikut
pilkada ke depan mudah-mudahan sih jadi pemimpin amanah. Amin. Mudah-mudahan ilmu-ilmu nu abdi nanti di-share, diimplementasi itu jadi amal jariah bagi masyarakat Garut. Dan mudah-mudahan ini tuh jadi pintu surga Kang Abdi. Amin, amin, amin. Jangan malah mencalonkan jadi pintu ke neraka ya. Karena kan suap menyuap jelas dalam Islam. Itu Pak, eta abdi teh Pak Al-murtasi wal murtasa pinar. Gitu. Ya mudah-mudahan Betul. bukan hanya untuk abdi, mungkin Ya. untuk calon-calon lain. Kalaulah misalkan pilkada ini untuk hanya cari materi, untuk hanya cari keuntungan, apalagi untuk golongan tertentu, mending jangan. Betul. Karena itu pertanggungjawaban di akhirat itu akan berat. Tapi kalaulah ingin jadi pemimpin itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan kapasitas yang ada di situ, dan satu-satunya bagian dari ibadah, insya Allah Bismillah. Kalau semua calon bupati seperti ini, insya Allah tidak ada yang namanya money politik. Jadi sebenarnya kembali daripada calonnya, Pak. Betul. Masyarakat Pak sebenarnya kalau tidak ada yang ngasih ya tetap akan memilih. Ya. Jadi kembali kepada calonnya. Karena ada calon yang ingin haus jabatan akhirnya menghalalkan segala cara. Demikian pula untuk partai politik kan. Betul. Kalau partainya nggak menerima mahal, nggak mungkin seperti itu. Bagaimana itu? Betul. Jadi gini Pak, itu sangat menarik Pak. Karena yang tadi, kenapa masyarakat tradisional kan ada yang memancing. Dan satu hal sini, mohon maaf Pak, karena masyarakatnya miskin Pak. Saya mah yakin kalau masyarakatnya tidak miskin, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Pasti Oke, di season terakhir Kang Indra, apa harapan Kang Indra untuk sukses Pilkada Garut tanggal 27 November nanti? Baik. Silakan disampaikan. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya melihat bahwa pilkada ini salah satu jalan untuk memilih seorang pemimpin yang amanah, istiqomah, apapun itu yang terbaik. Ya. Saya melihat dan saya merasakan bahwa para calon nanti yang ikut konsultasi pilkada, saya yakin orang yang baik-baik semua, Amin, yang amin. punya visi misi yang bagus untuk Garut. Ya, tapi satu hal yang harus mungkin diperhitungkan lagi, bahwa untuk memberikan daya tambah, memberikan Garut lebih baik ke depan, sebetulnya tidak harus jadi seorang pemimpin. Ya, betul. Bisa dari luar sistem. Bagi mereka yang punya modal banyak dan lain-lain, silakan bikin komunitas, silakan bikin program untuk masyarakat Garut tanpa di ML-ML pos politik atau feedback. Ya. Nah, bagi mereka misalkan yang memang udah punya harta lebih, ketika tidak jadi calon pemimpin, masih banyak jalan ya untuk memakmurkan masyarakat itu lebih baik. Itu bahkan mungkin nilainya lebih besar di mata Allah gitu ya. Nah, satu hal harapan saya juga untuk pilkada ini kalau bisa jurdil, jujur dan adil, tidak lagi banyak hal-hal yang transaksional ya. Karena saya satu hal kasihan pada pemimpinnya juga. Ketika transaksional, saya jamin, saya garansi pasti akan cari cashback. Berapapun yang dikeluarkan pasti dia ingin balik lagi dan akhirnya jadi kurang bagus. Bagi apa? Dari tata kelolanya gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat Garut itu memilih berdasarkan kebutuhan dan keakhlakan dari seorang pemimpin. Nah, disitulah seorang pemimpin harus bisa memberikan solusi dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Insya Allah saya yakin Garut itu sejarahnya bagus. Ya. Garut itu punya story, ya, punya potensi-potensi yang luar biasa. Ketika seorang pemimpin bisa mengolah, bisa memanage dengan baik, saya yakin kepada Allah bahwa Garut bisa menjadi kabupaten termaju, terkaya. Gemah PAUD ada kan, emas ada. Kan juga ada Gemah Ripah Lojinawi ya. Itu salah satu ya. Nah, itu kan bisa nanti dijadikan sebagai tagline Garut ke depan ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang jadi pemimpin Garut, insya Allah itu yang paling terbaik. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa menyadarkan semua lapisan masyarakat, partai politik, bahwa jabatan, kekuasaan itu bukan salah satu sesuatu yang baik untuk bisa membangun Garut. Ada hal-hal yang lebih baik di samping itu. Mari kita bangun Garut secara optimal, secara baik. Bagaimanapun juga Garut perlu perubahan.
Mantap, luar biasa. Yes. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah acara Kutang dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini dapat memberikan kecerdasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa mendatangkan Garut menjadi lebih baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di acara Kutang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.